Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fausanan dengan NIM 125140158. Saya di sini akan menjelaskan kode program tugas tugas praktikum ASD, yaitu program rekap nilai mahasiswa, penggajian karyawan, dan sistem kasir pembelian. Pertama, di sini ada program rekap nilai mahasiswa. Di sini saya menggunakan library IOStream untuk input outputnya. Yang kedua, saya IOManip untuk membuat format seperti contoh output di sini. Terus yang ketiga saya menggunakan library string untuk menggunakan tipe data string seperti ini. Nah, di sini saya ada serak mahasiswa untuk menyimpan data-data mahasiswa yang isinya itu ada string name, string nama, float nilai tugas, float nilai UTS, dan float nilai UAS. Nah, di bawahnya saya punya fungsi hitung NA dengan tipe data float yang menerima parameter mahasiswa M. Nah, di sini returnnya saya sesuaikan dengan apa yang ada di slide ini, yaitu tugasnya dengan bobot 30% sama dengan ini. Terus nilai UTS-nya itu dengan bobot 30% juga sama dengan ini. Lalu ditambah dengan nilai UAS dengan bobot 40% sama dengan ini juga. Lalu di bawahnya ada fungsi hitung grade dengan tipe data string yang menerima parameter double NA. Nah, NA ini di sini dia akan menerima nilai dari apa yang udah dihitung dari si fungsi hitung NA ini. Di fungsi ini saya sesuaikan dengan apa yang ada juga di slide ini, yaitu jika nilai akhir di sini lebih dari sama dengan 5, maka dia akan nge-return A untuk nilai grade-nya sama sesuai dengan yang ada di slide. Lalu jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 75 tapi tidak lebih dari sama dengan 85, maka dia bakal nge-return grade-nya B. Lalu yang ini juga, jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60, maka dia akan nge-return C. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 50, maka dia akan nge-return D. Nah, tidak jika kondisi yang ini nilai akhirnya tidak ada yang di atas-atas ini, atau kurang dari 50, maka dia akan nge-return E. Pada kita masuk ke integer main, pada bagian ini, saya mendeklarasikan 3 buah array, yaitu MHS dengan tipe data mahasiswa yang berisikan 5 elemen. Lalu ada A dengan tipe data float yang berisikan 5 elemen juga. Lalu ada grade dengan tipe data string yang berisikan 5 elemen. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk mengisi 5 data mahasiswa. Nah, di sini program meminta untuk memasukkan NIM, lalu memasukkan nama. Nah, di memasukkan nama saya menggunakan sinignore agar tidak terlewati karena saya menggunakan getLine agar bisa lebih dari satu kata. Nah, di sini program meminta untuk memasukkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Lalu program akan menghitung nilai akhir menggunakan fungsi hitung NA yang tadi di sini. Lalu program menghitung nilai grade juga, menghitung grade. Lalu di sini line agar lebih rapi aja sebenarnya. Nah, masuk ke output. Di sini saya benar-benar mengikuti seperti apa yang ada di contoh output di sini. Nah, di sini tuh saya menggunakan left, lalu set width 10. Left itu untuk kayak nama di sini name-nya, terus namanya sama NA-nya nih, terus grade itu di rata kiri. Nah, di sini ada set width 10 agar seperti ininya nih. Itu maksimal ada 10. Dan kalau misalkan emang gak diisi, dia akan kosong seperti ini agar rapi. Lalu di bawahnya saya menggunakan pengulangan for untuk mengisi data mahasiswa yang seperti ini. Di sini saya juga menggunakan left dan set width 10. Nah, bedanya di sini di dalam pengisian nilai akhir, ini saya menggunakan fixed set precision 1 sesuai dengan apa yang ada di sini agar ini tuh masuk seperti ada nilai
desimalnya di sini dengan satu angka di belakang koma. Di sini kita jalankan kodenya. Nah, kita masukkan NIM di sini. NIM saya 1.1.1.8. Nama kelas kanan, yaitu tugas 90 enggak 95 UTS. Nah, terus kalau bisa ada 90 buat tulisan 100. Ini saya masukkan dulu inputnya sampai 5 data mahasiswa. Nah, setelah saya masukin 5 data mahasiswa di sini, dia akan otomatis mengeluarkan output seperti ini. Rekap nilai mahasiswa, name, nama, nilai akhir, dan grade seperti ini. Nah, di sini karena nama saya kelebihan, jadi dia terdorong kayak gini, seperti ini. Di sini soal kedua, yaitu ada program pengkajian karyawan. Di sini saya menggunakan library yang sama seperti tadi, kita using Namesurf std. Saya menggunakan IOManip untuk format seperti contoh output yang ada di slide ini agar lebih rapi. Terus saya menggunakan library string untuk menggunakan tipe data string. Lalu ada IOStream untuk input dan output seperti cout dan cin. Di sini ada fungsi input karyawan tidak menerima parameter atau apapun dengan tipe data karyawan. Di sini saya mendeklarasikan karyawan sebagai K. Fungsi ini hanya untuk menginput data-data karyawan seperti ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan lembur, dan mengembalikan nilai K. Nilai K itu yaitu akan masuk otomatis ke strak karyawan yang ada di sini. Di bawahnya ada fungsi hitung tunjangan dengan menerima parameter muka dengan tipe data karyawan, dan fungsi ini menggunakan tipe data double yang isinya itu jika jabatannya manajer, tunjangan dia akan sebesar 20% sesuai sama apa yang ada di slide ini. Lalu di bawahnya jika jabatannya staff, maka gaji pokoknya akan dikalikan 10%, dan yang intern juga gaji pokoknya akan dikalikan 5%, sama seperti ini tunjangannya. Lalu di bawahnya ada fungsi hitung lembur dengan tipe data double yang menerima parameter karyawan K yang berisikan return jam lembur dikali gaji pokok gaji pokok dibagi 1/60 sesuai dengan apa yang ada di rumus ini hitung lembur. Itu akan seperti gaji tambahan lah karena dia udah lembur. Lalu di sini ada prosedur cetak slip yang menerima parameter karyawan K. Lalu ada tunjangan dengan tipe data double, ada lembur dengan tipe data double juga. Fungsi prosedur ini hanya untuk output saja. Seperti ID ini yang sudah dimasukkan di atas karyawan ini di fungsi ini, dia akan masuk juga ke sini ke ID. Nah, begitulah. Nah, di sini juga saya menggunakan live untuk agar semuanya rata kiri ininya kata-katanya, setiap hurufnya lah. Terus saya menggunakan set width 12 agar jumlah karakter yang di set itu yaitu 12. Sini juga saya menggunakan fix set precision, tapi di sini saya menggunakan set precision 0 agar tidak ada koma di belakang 0 ini. Nah, kita masuk ke integer main. Di sini ada variabel pegawai dengan tipe data karyawan yang menerima nilai dari input karyawan. Yang menerima nilai return K ini dari fungsi input karyawan ini. Lalu di bawahnya ada variabel tunjangan dengan tipe data double yang menerima return dari fungsi hitung tunjangan dengan parameter pegawai. Pegawai di sini yaitu dia menerima nilai yang return K yang sudah masuk ke sini pegawai ini. Lalu di sini ada variabel lembur dengan tipe data double yang menerima return dari fungsi hitung lembur ini.
dengan parameter pegawai yang sudah masuk ke dalam ini, input karyawan yang sebelah sini. Lalu di bawahnya ada prosedur cetak slip, yaitu dia akan mengeluarkan output seperti yang ada di slide ini. Dengan parameter pegawai, yaitu ini, lalu tunjangan, ini, dan lembur yang ini. Lalu kita jalankan kodenya. Nah, lalu kita masukkan ID karyawan. Misalnya ini nama karyawannya apa saja, dua manajer, gaji pokok 12 juta, jam lemburnya 2 jam. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Oke, kita masuk ke soal ketiga, yaitu ada program sistem kasir pembelian. Di bagian laboratoriumnya di sini masih sama, saya menggunakan drive string untuk input output, ayam langit untuk membuat formatnya, lalu ada string untuk menggunakan tipe data string. Lalu saya juga menggunakan di sini space std agar ribet di in dan out. Di sini ada struct pembelian yang isi datanya itu ada string kode, string nama, double harga, int jumlah duduk. Di bawahnya ada fungsi hitung subtotal dengan tipe data double yang menerima parameter pembelian P, yang isinya yaitu return harga dikali jumlah beli sesuai dengan apa yang lebih slide ini. Yang juga ada fungsi menghitung diskon yang menerima tipe data double dengan tipe data double yang menerima parameter pembelian P dan double subtotal. Nah, di sini isinya itu jika jumlah belinya itu lebih dari sama dengan 10, maka dia akan mendapatkan diskon 15% dari hasil hitung subtotal yang ada di sini. Begitu juga yang ini. Jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 10, tapi dia tidak lebih dari sama dengan 10, jika jumlah belinya lebih dari sama dengan 5, tapi dia tidak lebih dari sama dengan 10, maka dia akan mendapatkan diskon 10% dari nilai yang sudah dihitung dari si subtotal yang ada di sini. Nah, jika dia kurang dari 5, maka dia tidak mendapatkan diskon apapun. Di bawahnya itu ada fungsi hitung total dengan tipe data double yang menerima parameter subtotal dengan tipe data double dan diskon dengan tipe data double. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menghitung nilai awalnya yang tanpa diskon dikurang dengan nilai diskon yang tadi yang sudah dihitung di diskon. Lalu di bawahnya ada prosedur cetak item dengan menerima parameter pembelian P, lalu sub ini itu subtotal dengan tipe data double, lalu di sini yaitu diskon dengan tipe data double, lalu ada tot di sini itu total dengan tipe data double. Nah, di sini itu isinya cuma kayak untuk mencetak bagian yang bawah yang sub, diskon, total. Nah, kita masuk ke integer main. Saya di sini ada variable n dengan tipe data integer. Lalu di sini ada array dengan namanya items dengan tipe data pembelian. Lalu di bawahnya ada grand total dengan tipe data double dengan bernilai 0. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for. Nah, ini perulangan for-nya ini akan berulangnya itu sesuai dengan apa yang akan kita masukkan di kode yang ini, desain yang n yang di sini. Nah, di perulangan for ini itu diminta akan memasukkan kode barang yang akan dibeli, dari sini nama, harga, yaitu quantity, berapa barang jenis tersebut yang akan kita beli. Nah, di bawahnya itu ada variabel sub dengan tipe data double
yang menerima return dari fungsi hitung subtotal ini dengan parameter items ke i. Lalu di bawahnya ada variable list, di situ diskon ya dengan tipe data double yang menerima return dari fungsi hitung diskon yang ada di sini. Dan ini menerima parameter items ke i dan sub itu yang sudah ya sub itu yang ada di sini. Nah, di bawahnya itu ada variable tot dengan tipe data double yang menerima return dari fungsi hitung total yang ada di sini. Dengan yang lalu menerima parameter sub yang ada di sini dan dis yang ada di sini. Nah, di bawah itu ada grand total plus sama dengan tot. Jadi misal di jumlah item ini kita memasukkan n-nya tuh sama dengan 2. Nah, di item pertama misalnya tuh totalnya kita 12.000 dah di sini. Itu tuh nilai 12.000. Nah, 12.000 ini dia akan masuk ke grand total ini. Nah, itu baru item pertama. Lalu di item kedua itu misalnya 15.000. Nah, 15.000-nya itu kan nanti otomatis bakal masuk ke sini lalu ke sini kan. Nah, 15.000-nya itu nanti bakal masuk ke grand total ini yang nilainya itu udah ada 12.000. Jadi 12 ditambah 15.000. Jadi 27.000. Nah, lalu di bawahnya itu ada cetak. Ada prosedur cetak item yang menerima parameter items ke i, lalu ada sub, ada dis, dan dot yang tadi. Nah, di luar peruangan for tadi, saya mendapatkan grand total ini. Nah, grand total ini saya menggunakan thread precision 0 karena agar tidak ada koma agar tidak ada koma di hasil perhitungan grand total ini. Karena grand total ini menggunakan tipe data double. Di sini kita akan jalankan kodenya. Kita masukkan jumlah item yang kedua. Ya, kode pertamanya masalah ngirim poin. Harganya 20.000. Quantity biar di sini itu kita dapat diskon 10%, jadi di sini kuantitinya kita beli 5. Nah, kita dapat diskon 10.000 kan. Karena totalnya 100.000. Sampai. Nah, di item kedua kita beli enggak, kodenya dulu. Kodenya tuh namanya si 1000. Ini kan sih, boleh. Harganya berapa tadi? 8.900. Kita beli 1 lusin. Nah, dia akan kayak seperti ini. Output dari kode yang sudah saya bikin. Dia akan otomatis menghitung grand totalnya, yaitu total ini ditambah ini. Oke, segitu penjelasan saya. Nama saya Alfa Hasanan. Pamit undur diri. Terima kasih.